Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi ini? Yes, luar biasa, dahsyat. Hari ini mungkin Bapak Gembala kita agak telat ya karena ada pelayanan di NCC ya, GBI NCC di Nusa Dua. Mari saya undang berdiri, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Apapun keberadaan kami saat ini Tuhan Yesus, Engkau nyata dalam setiap hidup kami. Hari ini kami mau beri yang terbaik hanya bagi-Mu. Dengan sungguh, thank you Jesus, 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 thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today, forever I will praise your name.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, setiap kesempatan yang Kau nyatakan buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Hari ini kami rindu menyenangkan Engkau. Kami rindu memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dan kami percaya Engkau Allah kami yang bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Sebab kami percaya Engkau Allah kami Jehovah Jireh, Allah yang memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan. Engkau Allah kami Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kami bersyukur Tuhan dengan kelimpahan yang Kau berikan kepada setiap kami. Tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami tolak setiap panah-panah api dari si jahat dalam nama Yesus. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat perkasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus Tuhan Allah kita. Hanya Dia satu-satunya. Bukan hanya kita kagum, sebab Dia Allah semesta alam. Dia yang menjadikan kita, dan Dia juga yang bertanggung jawab atas setiap hidup kita. Katakan amin. Yes Lord, satu-satunya yang terindah dalam hidup kita. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Katakan, hikmat-Mu tiada terselambi. Kasih-Mu dalam tak terduga. Yes. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Yes Lord. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Mari dengan sungguh katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya. Benar Tuhan, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
lebih lagi menghormati Engkau. Yes Lord, yes Lord. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Ku kagum akan jangan ada yang berdiam diri bermaksmur Tuhan. Engkau perisaiku, Engkau yang kuandalkan, Engkau yang bertanggung jawab atas seluruh hidupku. Oh, Engkau layak ditinggikan, Yesus Tuhan. Engkau Allah kami Jehovah Shalom, Allah yang memenuhi setiap hati kami dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Apapun keadaan kami saat ini, kami hanya pandang Engkau Yesus, satu-satunya Allah yang sebenar-benarnya. Oh, haleluya. Apa yang bisa kami balas selain kami berkata-kata mengucap syukur
Terima kasih Tuhan, Kau terlalu sangat baik. Kau terlalu sangat baik. Kebaikan-Mu Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Mujizat-Mu Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat berkat yang berlimpah. Terima kasih apapun keadaan kami, Engkau selalu ada bersama kami. Setiap kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Lawat setiap kami dengan api-Mu ya Roh Kudus. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yes Lord. Ku kagum hormat. Yesus, Yesus. Ku kagum hormat. Yes Lord. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari lebih lagi angkat tangan kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Jemaat sendiri katakan ku kagum. Ku kagum. Yes Lord. Haleluya. Ku kagum hormat. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Amin. Sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Yes Lord. Kami bersuka cita karena Roh Allah yang kudus yang ada dalam setiap hati kami. Kami bersuka cita karena Engkau Yesus Allah kami yang sebenar-benarnya. Dan kami rindu melompat bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap melompat bersama katakan amin. Dan beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Siapa yang punya kuasa dari Allah yang Maha Tinggi? Yesus. Dan kuasa itu diberikan kepada setiap kita. Wow.
Kuasa itu diberikan kepada setiap kita. Allah yang maha besar menciptakan langit bumi, kuasanya kita punya. Katakan amin. Yes. Sungguh besar
punya perisai dong. Ya, untuk menangkal setiap serangan. Kita punya perisai juga. Siapa namanya? Yesus perisai kita. Haleluya. Dia adalah sang firman itu sendiri yang menjadi perisai dalam hidup kita. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ayo berjalan, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Yes, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Katakan, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Kami bangga punya Engkau Yesus. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Mari terus berjalan bersama Yesus. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Yes. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Sungguh kami bangga punya Engkau Yesus. Allah semesta alam, Allah yang dahsyat. Engkau satu-satunya perisai dalam hidup kami. Yuk sama-sama angkat tangannya sama dengan saya. Katakan, kau meneguhkan langkahku. Terus berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Katakan, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Yes, haleluya. Luar biasa jemaat PPCC. Berkilau-kilau dari sini. Wah, terutama yang di tengah nih. Wah, mau goyang lebih lagi? Siap bergoyang bersama malaikat Tuhan? Katakan siap. Yes. Haleluya. Yang tegang-tegang disenggol ya belakangnya. Depannya
lihat sukacitanya melimpah-limpah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah kerennya anaknya Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya Yesus menjadi juru selamatnya, sukacitanya beda dengan dunia. Amin. Sebab hidup kita ada di dalam telapak tangannya. Jadi kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Selalu ingat, hidup kita ada di dalam genggaman Tuhan Yesus. Amin. Jangan takut. Di akhir zaman ini, hari-hari bertambah jahat. Tapi Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Persiapkan diri kita. Sebab Sang Firman itu Yesus sendiri. Yang akan memberi kita remah. Untuk menemani hari-hari kita setiap hari. Di telapak
Sungguh kami sangat bersyukur. Kami boleh memuji Engkau dan menyembah Engkau. Dan biarlah pujian ini semakin mendorong kami. Seperti pujian setiap nafas kami pun memuji Engkau. Tapi jujur Tuhan, banyak termasuk hamba-Mu masih banyak kekurangan. Apa yang kami lakukan kadang-kadang bukan hanya memuji Engkau, tapi malahan bikin Engkau malu. Tapi biarlah setiap hari kami diberi kesempatan untuk berubah, bertumbuh, dan semakin hari semakin benar, semakin baik, semakin bijak. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan kami mohon Roh Kudus bekerja buat kami, jamah setiap hati kami, layakkan kami untuk menerima kebenaran-Mu, layakkan hamba-Mu juga yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini, untuk boleh menyampaikan yang benar dan yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Ya. Pertama-tama terima kasih saya boleh melayani lagi setelah 11 bulan saya nggak kesini ya. 11 bulan kurang 2 hari, saya cek agenda saya. Ya, dan terima kasih juga saya ingin ucapkan buat kesempatan saya boleh melayani. Dan selamat ulang tahun ke-19 ya. Iya, sayang saya taunya telat. Kalau enggak kan kebagian mungkin tumpeng tah puding mejanya ya. Iya, tapi kalau semua dapat puding saya enggak kebagian nanti. Oke, terima kasih ya. Selamat 19 tahun itu, kalau dulu 19 itu sudah kuliah ya, tingkat 2 mungkin ya. Betul ya? Betul ya. Wah, lagi hebat-hebatnya ini. Siap terjun untuk kerja. Habis ini semakin dewasa. Ya, semoga jemaat Tuhan di tempat ini juga demikian. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya belajar juga. Saya udah cuti lama. Saya nggak khotbah, setengah tahun lebih. Setengah tahun ya saya nggak khotbah, nggak bisa baca saya. Kesulitan, mata saya sakit banget. Mental saya juga kena. Kalau fisik kena itu masih aman lah. Mental rohani kita kena itu nggak bagus. Ya, untung nggak gila gitu kata orang. Ya, loh jangan main-main Pak. Kalau saya ngomong gini itu bukan berarti badan saya gede gini, olahragawan, pendeta pasti kuat, enggak Pak. Oke, pernah baca kan pendeta bunuh diri kan? Ya, saya nggak bilang masuk surga atau enggak, itu bahasa lain ya. Tapi artinya setiap kita itu lemah. Oke? Tapi kita punya Tuhan seperti WL-nya yang dibilang. Betul? Iya. Saya senang WL-nya itu semangatnya itu. Kayak anak 19 tahun. Walaupun saya sangat yakin umurnya belum lama melewati 19. Oke Bapak Ibu, saya nggak pakai PowerPoint dibantu sini ya. Betul ya, bertindak bijak menjelang akhir zaman. Teman-teman, mungkin kalian bosan dengan akhir zaman, tapi izinkan saya untuk berbagi. Ya, saya itu kebetulan saya belajar sedikit mengenai akhir zaman dan saya ngajar. Ya, Pak di belakang itu pernah hadir mungkin di seminar saya 4 kali ya di gerejanya Pak Wimko. Waktu itu terbuka untuk umum. Jadi saya belajar sedikit mengenai akhir zaman. Temanya gereja ini kan orang bijaksana ya, yang bijaksana, betul ya? Oke, saya berharap kita juga bisa bijaksana, bijak sini, ya. Jadi bijak aja ada pokoknya, ya. Saya juga belajar kok. Oke, next. Yudas 17 ayat, enggak ada ayatnya. Yudas itu cuma 1 pasal ya. Oke, Bapak Ibu berkenan saya baca bersama-sama? Ya, mau keras mau pelan silakan, berkatnya sama kok. Ya, oke, 1, 2, 3. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi kamu 17, beda ya? Oke. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayo baca nggak apa-apa, nggak mau baca nggak apa-apa, yang penting ikuti. Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh Rasul kita Yesus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pendekar-pendekar yang akan hidup menurut hawa nafsu fasikan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan diri
Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Next. Akan tetapi kamu, saudara-saudara, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dan dosa. Saudara-saudara, Yudas 17-23 ini saya ngambil ya, karena punya latar belakang yang menurut saya jelas kalimatnya menjelang akhir zaman. Oke? Nanti saya akan sedikit jelaskan aja kenapa saya ngambil bahwa ini menjelang. Menjelang itu belum tentu sudah di akhir. Kita nggak tahu. Ini kan tulisannya kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Adik satu bapak yang bisa bantu saya di Alkitab ya. Bisa tampilkan Alkitab Yudas ya. Ngambil aja. Yudas ini siapa yang nulis ini? Saudaranya Yesus. Saudaranya Yakobus. Bukan Yudas Iskariot. Bukan ya. Oke. Tampilkan Yudas ayatnya yang kedua. Bisa deh. Lanjut. Apa saya salah ya? Oke. Ini yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihat kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada. Jadi tujuannya jelas supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Oke, next. Oke. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu melihat enggak ini ayat ini? Bahwa di antara jemaat waktu itu ada penyusup. Dan apakah Bapak Ibu berkata, hari ini kita di antara komunitas kita orang Kristen, ya orang Kristen, bisa menjamin tidak ada penyusup? Pasti ada. Saya nggak bilang gereja ini loh ya, ini direkam ya. Ya, jangan bilang Pak Effendi nuduh aja. Enggak, saya bilang komunitas, jelas ya. Saksinya banyak ya. Oke, jadi jangan bilang ini pendetanya nuduh, saya nggak nuduh loh ya. Saya coba ngomong. Saya soalnya gini loh, sering dipelintir. Jadi saya hati-hati sekali sekarang ngomong. Dan saya juga nggak mau berantem sama orang, sudah takut saya. Kalau dulu sih setelah ngomong berantem, nggak cincai lah. Sekarang nggak mau saya. Oke, jadi ada yang menyalahgunakan kasih karunia, yang kemudian menyangkal. Itu intinya dua itu dulu. Next, ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, sama dengan kita udah tahu kan? Oke. Tetap dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. 1, 2, 3. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ini ada peringatan enggak? Tuhan menyelamatkan, tapi juga membinasakan orang-orang yang tidak percaya. Umatnya loh. Umat pilihan. Dalam konteks ini Israel. Jadi kalau Bapak Ibu dengar latar belakang ini, surat Yudas ini serius buat kita. Bukan sekedar, wah. Teman-teman, saya berharap ya, boleh sharing, saya nggak tahu saya sampai umur berapa, saya nggak tahu. Ya, cuma saya rindu, teman-teman kalau baca Alkitab, jangan dibaca seperti kejar tayang atau kejar satu hari harus 50 pasal gitu, enggak usah. Kalau saya loh ya, kalau enggak setuju enggak apa-apa. Oke? Kita sepakat untuk tidak sepakat. Setuju? Ya. Kalau saya itu baca Alkitab itu tak ulangi seperti cerita drakor. Nah, atau cerita sepak bola. Tadi malam, giringnya, wis, ngepot kata orang Surabaya, tendang, drakor lain lagi. Wah, itu tuh kuliah hidungnya mancung. Halus,
mukanya aduh gemes sih, opa-opa itu. Bukan opa-opa kita loh ya, opa-opa gitu. Bisa cerita kan panjang lebar sampai nangis-nangis, minta tisu. Padahal gak ikut main film itu kan. Nah, saya maunya Bapak Ibu kalau belajar firman Tuhan juga seperti itu. Jadi waktu kita belajar tadi firman Tuhan, kembali ke PowerPoint-nya Dik ya. Tolong. Ada satu cerita diingatkan kita, mulai 16, 17, 18, 19. Jadi dari cerita ini kalau baca Alkitab itu, Bapak Ibu kalau memang punya kemampuan untuk menghafal titik koma sampai kata per kata, silakan. Tapi menurut saya nggak perlu. Karena tiap versi punya bahasa berbeda-beda. Oke? Yang penting kamu bisa nangkep maknanya. Walaupun bisa terjadi maknanya selisih sedikit, tapi secara utuh 80-90% itu sama. Kecuali engkau salah tafsir. Oke, kita belajar, lihat. Ini kita diingatkan, kembali ke poin sebelumnya, oke. Ya, oke. Poin pertama yang saya bagikan buat kita, ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh Rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita diminta ingat, apa yang diingatkan? Apa yang dikatakan di atasnya sebelumnya kan? Mereka itu apa mereka? Dipertegas lagi di sini, ayat 18 ya sama-sama kita baca. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, mereka ini siapa? Rasul-rasul. Nah, sudah ngomong, sudah nubuat, nanti menjelang akhir zaman, 1, 2, 3, akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ngulangi enggak ayat sebelumnya saya tadi baca itu? Berarti ini peringatan, kalau sesuatu berita atau ayat di Alkitab diulangi, itu artinya sesuatu yang serius isunya itu. Ngerti ya? Sama dengan orang tua, ada seorang tua lah. Saya lihat di sini banyak anak muda sekarang ya, puji Tuhan ya. Ini muda banget. Ya, Ibu jangan ikut tertawa Bu, Ibu sudah lebih dari muda. Ya, sorry bercanda. Ya muda-muda ya. Itu kalau ditaksir sama cowok, biasanya suka tanya, cinta nggak sama aku? Itu cewek atau cowok sih? Cewek atau cowok? Padahal udah waktu ditembak kan sudah bilang, aku sayang loh sama kamu. Kan gitu kan? Tapi udah jalan 3 bulan gitu, sayang nggak sama aku sih? Iya. Ada nyenggol suaminya sekarang. Padahal rambutnya udah putih semua juga. Ada apa-apa, itu bagus. Betul nggak? Ya, itu artinya minta konfirmasi, minta diyakinkan. Artinya serius enggak lu sama aku? Kan gitu kan? Nah, sama. Kadang-kadang berita di Alkitab itu kalau kita pikir iya sama sebenarnya buat kehidupan kita sehari-hari. Itu loh kalau cara saya belajar Alkitab. Jadi Alkitab itu bukan cerita di atas awan. Nah, saya kalau khotbah itu lebih cenderung mendarat. Bagi yang suka, yang enggak suka bilang, pendeta kalau ngomong kurang kelas ya. Kurang kelas. Kelas opo? Ngerti ya? Pak Effendi itu kayak orang biasa aja. Ya memang saya orang biasa lah, nggak punya sayap, nggak punya ekor kok. Ya, seakan harusnya kita ngomong itu pakai bahasa Indonesia baik yang benar. Yang bahasanya teratur seperti zaman dulu Yus Badudu. Tahu Yus Badudu? Oh yang tahu itu pasti 50-an Pak ya, ke atas. Pak Yakob tahu Yus Badudu Pak Yakob? Pak Yakob tahu ya Tino Siding yang topinya miring itu. Oke teman-teman, kita lihat ini. Bahwa ada peringatan buat kita. Yang ini dikatakan menjelang akhir zaman. Teman-teman, mungkin Bapak Ibu berkata, Pak itu 2000 tahun yang lalu sudah berkata ada. Tapi ini bagian ini menurut saya ada nuansa nubuatan. Oke? Ada nuansa nubuatan. Akhir zaman, menjelang akhir zaman. Saya tidak bahas menjelang akhir zaman dalam versi gereja ini. Itu di luar itu, nanti kita tidak selesai-selesai. Ya, bayarnya sewanya mahal nanti, nggak selesai kita. Jadi yang penting Bapak Ibu tahu, kalau saya melihat kondisi sekarang saat ini kita itu sebenarnya menjelang akhir zaman. Saya kasih beberapa tanda nanti. Kapan saya itu next? Kita lihat 24 ayat 29 30 ya. 2 ayat ini aja. 1 2 3. Segera sesudah siksaan masa itu. Oke, stop dulu. Masa apa siksaan itu? Saudara-saudara, ada satu masa yang disebut masa tribulasi atau masa siksaan. 7 tahun. Dalam agama lain disebut kiamat. Di Alkitab setahu saya loh ya, tidak ada kata kiamat. Tidak ada. Itu masa yang sangat sulit. Yang biasanya yang terkenal itu adanya chips itu loh. Tahu chips? Nom. Oh jangan pakai chips. Siapa dulu pernah seperti itu?
anti chips, dikasih ATM, nggak mau Pak, ini pakai chips, anti kris. Nanti buktinya, nggak mau bawa sini kartunya, yang penting saldomu ada, pinnya kasih saya, tak ambil. Loh, teman-teman, kalau kita ngerti itu, ya oke lah, nggak usah bahas di sini, cuma kita kalau ngerti itu, kita nggak usah takut. Karena kita itu sebelum masa kesusahan itu datang, masa siksaan datang, kita sudah dibawa Tuhan untuk naik ke atas. Bukan saya yang ngomong, Bapak Ibu nggak percaya, baca itu 1 Tesalonika 4, ayat 15, 16, 17. 1 Tesalonika 4, 15, 16, 17. Itu biasanya di kertas semadi dibacakan. Atau kertas semadi atau di mumbul. Tapi yang dengar, yang khotbah kadang-kadang nggak ngerti itu kapan. Ya, intinya kita sudah diangkat. Kita tidak mengalami masa yang sulit. Nah, perhatikan. Jadi segera sesudah masa siksaan itu masa yang sulit itu. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak percaya dan bintang-bintang akan berjalan. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara-saudara, kita kalau melihat ayat ini kadang-kadang, gerhana, akhir zaman, bulan tutup, akhir zaman, bintang udah jatuh enggak? Belum, kecuali botolnya bir itu, merek itu. Kan enggak ada. Jadi sebenarnya belum. Ya, belum terjadi. Jadi cocok menjelang. Ayat 30, ini banyak kok, saya enggak bahas, enggak ada waktu ya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia. Anak manusia, Bapak Ibu setuju bahwa ini Yesus? Ya. Langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Semua bangsa. Dan mereka ini siapa? Semua bangsa kan? Setuju ya cara bacanya gitu. Akan melihat anak manusia itu datang. Di atas awan-awan, di langit dengan segala kekuasaan dan saudara-saudara, Bapak Ibu harus ngerti, Yesus datang itu kedua kali, itu bukan di peristiwa di 1 Tesalonika 4. Yesus akan datang di awan-awan, kemudian menjemput kita, kemudian apa yang terjadi? Kita diangkat. Itu Yesus nggak mendarat. Wahyu 19 itu baru Yesus turun sama kita mengalahkan orang-orang yang antikris, orang-orang. Ini setelah masa siksaan. Jadi peristiwa di sini, peristiwa di 30 ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan Yesus datang pada saat jemput orang-orang percaya yang sudah mati dibangkitkan, yang belum mati seperti saya itu diangkat. Bukan, itu 1 Tesalonika 4 itu tidak bicara di sini. Ini bicara di Wahyu 19. Oke, kalau kurang jelas boleh undang saya, enggak kasih PK enggak apa-apa. Serius saya ngomong, ya beberapa teman sini dalam pelayanan sudah tahu saya lah. Mereka saya ngomong itu bukan ada modus ya. Percaya enggak sih kalian? Iya gitu loh, enggak percaya, belas. Percaya ya Bu ya? Iya, walaupun ada yang, mana bapaknya yang selalu berkata, Pak tolong bantu ringankan beban saya Pak, aku dikasih amplop. Enggak kelihatan hari ini, ada ya? Mana Pak Chandra? Oh Jakarta, waduh. Waduh itu bukan berarti saya nggak yakin loh kasih amplop, enggak loh. Waduh kok gak kelihatan bos saya ini. Waduh, oke. Teman-teman, oke kembali ke sini. Jadi kita sudah ngerti, Yesus yang datang kedua kali itu di peristiwa ini. Setuju ya? Bukan pada saat jemput orang percayanya. Kenapa saya bilang bahwa kita sekarang sedang menjelang akhir zaman. Perhatikan baik-baik. Pada waktu itu semua bangsa di bumi akan meratap, semua. Meratap ya gak apa-apa, nangis karepmu dewi, kesusahan gak apa-apa. Tapi yang luar biasa, mereka akan melihat anak manusia itu kok bisa? Semua akan melihat, kok bisa Bu? Ini peristiwa terjadi 2000 tahun yang lalu loh ditulis. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu bisa gak lihat pertandingan sepak bola, disiarkan dari seluruh dunia, Ukraina, kreng, Rusia, Jepang. Bisa lihat enggak? Bukan Facebooknya, YouTube. Artinya teknologinya sudah memungkinkan. Betul enggak? Kalau kita baca ayat-ayat di Matius 24, ada orang atau ada yang Mesias palsu. Nah, hati-hati dengan AI. Betul enggak? Saya lihat, atau bener nggak ya? Saya nggak ngerti, saya kapten. Set, Effendi. Set, Pangeran. Effendi. Wih, Richard Gere. Bisa nggak berubah? Bisa. Bahaya nggak?
Apalagi untuk usia 50 ke atas. 70, 80 kayak bapak saya itu. Bolak-balik mau dibohongi orang. Ditelepon, halo Pak, saya dari bank ini Pak. Oh iya, ya namanya orang tua kadang-kadang kan maaf ya, rodok pikun kan. Hati-hati. Yang tua-tua sadar ya, termasuk saya. Justru kadang-kadang saya ditelepon orang itu nggak terdaftar, saya delete. Nggak tak terima saya. Katanya sekarang lagi dengar suara kita tuh, halo, dia bisa bikin. Betul nggak? Bahaya banget ya. Nah, saudara-saudara, saya mau tanya, sudah dekat nggak waktunya? Kalau 2000 tahun yang lalu, jangan lihat seluruh dunia, lihat satu RT-nya nggak kelihatan. Setuju nggak? Sekarang satu dunia, berarti waktunya udah dekat nggak? Sudah, oke, kita udah bahas nih. Intinya saya membuktikan. Next. Ini mengingatkan kita berhati-hati menurut saya. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan hidup Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Kata hanya. Kita mungkin hari ini masih ada kedagingan kita. Setuju enggak? Siapa di sini merasa bahwa hidupnya sudah tidak ada dosa? Serius saya mau tanya. Kalau ada saya mau sembah dia. Cium lututnya 7 kali pun saya enggak masalah. Kita itu masih bisa berdosa. Betul? Masih banyak hal yang kita itu mungkin kita nggak sadar. Tapi sebenarnya bukan nggak sadar, kadang-kadang sadar pun ditabrak. Tapi ini beda sama kita. Kita masih ada yang ingatkan, Roh Kudus ingatkan kita. Setuju enggak? Ada kesempatan kita untuk menyesal, ada kesempatan kita, ya Tuhan ampuni saya dengan sungguh-sungguh ya. Kalau ini enggak, hanya itu berarti tidak ada. Dan dijelaskan lagi, yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, ini suatu peringatan yang keras buat kita. Kalau kita enggak hati-hati, kita itu akan terpengaruh, kita akan terseret, kita akan diserang. Dan terlebih kita dari awal tadi lihat peringatan dari Tuhan itu menyelamatkan umatnya, tapi juga saya tidak bilang kata bahwa keselamatan itu karena kita baik, bukan. Tapi Tuhan bisa mendidik kita, bisa menghukum kita untuk kita kembali. Tadi maaf ya Bu ya, saya dengan hormat, WL-nya berkata, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Sekilas itu benar. Tapi kemudian kita pikir perlu diperjelas. Bertanggung jawab dalam hal apa? Setuju enggak? Kalau saya membunuh orang, kemudian Tuhan yang tanggung jawab, benar enggak? Nah, Tuhan itu memelihara hidup kita. Betul enggak? Tuhan bertanggung jawab menyediakan oksigen buat kita. Bapak Ibu pernah hitung enggak oksigen satu hari Bapak Ibu berapa oksigen? 1 tahun berapa? Saya pernah hitung pada saat 20 tahun yang lalu. Itu 1 tahun, kalau kita pakai oksigen dengan alat itu saja di rumah sakit kelas 3 zaman itu masih murah. Itu 1 tahun 800 juta. 20 tahun yang lalu. Apalagi sekarang. Wow. Berapa M satu hari, satu tahun. Oke? Itu oksigen, belum air, belum lainnya. Betul enggak? Jadi saya bilang, Bapak Ibu, hidup di sini itu mengingatkan kita. Ada orang-orang seperti itu. Mereka itu pengecek. Tolong kembali ke ayat sebelumnya. Sorry, sebelumnya. 18. Oke. Menjelang akhirnya akan tampil pengecek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Apa yang dimaksud pengecek? Dalam terjemahan dikatakan orang-orang yang mengecek kemuliaan Allah. Orang-orang yang mengecek kebenarannya Allah. Mereka nggak mungkin langsung berhadapan dengan Allah. Tetapi mereka melakukan sesuatu hal yang Tuhan berkata sabar ya. Kalau engkau dipok, berilah ya pipi. Siapa yang mau di sini? Ya kan nggak bisa diterjemahkan seperti itu. Tuhan itu mengajar kita untuk mengasihi. Berat enggak? Berat. Kalau hari ini kita berdoa, kita hari ini merasa tidak bersalah. Ya, misalnya hari ini nanti malam kita berdoa, kita merasa hari ini hidup kita ini fine, good, tidak berdosa kepada siapapun. Kalau doa Bapak kami ya, Tuhan ampunilah dosa, ampunilah kesalahan kami. Rasanya enteng ya. Rasanya sekedar lewat, betul enggak? Tapi kalau misalnya kita melakukan suatu kesalahan yang berat,
Doanya itu rasanya lebih sungguh-sungguh. Tuhan ampunilah saya, seperti saya mau mengampuni. Betul enggak? Kalian enggak gitu ya? Oh berarti saya tok yang melo ya. Saudara, mereka merasa gini loh. Mereka mengejek apa yang diajarkan Tuhan, apa yang menjadi nilai-nilai Tuhan. Bahkan terlebih dari kalau Bapak Ibu baca penjelasan Yudas sebelumnya. Mereka itu memutar balikkan kasih karunia diwalak-walik. Betul enggak tadi ya? Oke, Bapak Ibu sarang saya pulang baca. Saya nggak bahas ini lebih lama, karena ini bicara orang-orang nggak benar. Saya tahu di sini orang-orang benar, berarti orang-orang yang sudah kudus, sudah ngerti. Cuma diingatkan kita untuk berhati-hati. Kita bisa terpengaruh. Kalau kita nggak bisa terpengaruh, buat apa diingatkan? Jelas ya? Dik, next, tolong Dik. Terus. Perhatikan, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu berlawanan enggak? Nah, kita itu diminta. Orang percaya enggak sama dengan mereka. Kita ngerti bahwa akan di dunia itu seperti itu. Saya ngomong sama beberapa teman di gereja lain yang bicara akhir zaman. Kalau ada yang berkata bahwa akhir zaman itu nanti dunia akan semakin baik. Dia bertentangan dengan Alkitab. Alkitab jelas berkata dunia akan hancur diganti yang baru. Saya tidak mengajar Bapak Ibu buang sampah sembarangan supaya Bali banjir lagi ya. Enggak. Apapun yang kita lakukan dunia akan semakin rusak. Cuma kita ini jangan ikut merusak. Kita bertanggung jawab untuk ikut melihara. Ngerti enggak konteksnya ini? Jadi dunia itu tidak akan semakin baik, Buat. Mungkin hari ini engkau merasa dulu Pak, saya itu kalau mau pergi naik sepeda Pak. Dari Sanur ke Kuta itu sampai Kuta keringetan Pak. Sekarang enak Pak, naik Gojek kemajuan, naik Grab, naik sepeda motor, punya mobil. Oke, semakin baik, tapi dunia semakin baik enggak? Enggak. Dunia akan hancur. Oke, saudara-saudara, kita kalau memahami ini, kondisi-kondisi ini, kita ini diajari sama Tuhan. Justru saya bilang Alkitab itu sangat mengajar saya untuk melihat dalam perspektif yang besar. Saya belajar eskatologi akhir zaman, kita Wahyu, masih terus belajar ya. Membuat saya itu yakin bahwa saya punya masa depan seperti ini. Saya akan menghadapi ini. Nah, itulah pentingnya Alkitab. Tapi kadang-kadang orang itu lebih senang katanya. Soro itu. Apalagi ngutip, katanya pendeta saya Pak. Pendetamu keliru. Pendeta bisa keliru enggak? Apalagi sekolahnya sering enggak masuk. Loh, serius saya ngomong, saya bisa buktiin kok. Ya saya enggak menghina, cuma bisa keliru, saya pun bisa keliru. Kalau saya lihat khotbah saya 2007, rasanya kok ada yang kurang pas ya. Seharusnya kasih garam, kok tak kasih merica ya. Kan jadi aneh kan? Nah, bisa nangkep ya konteks ini. Saudara-saudara kita harus memahami, dunia itu akan seperti itu. Suka tidak suka. Nah, bagaimana kita menyingkapinya? Itu yang kita penting. Kita harus bijak, betul enggak? Oke, next. Kita sikapnya adalah bertumbuh dalam kebenarannya. Kalau kita melihat ayat 20, 21, 22, ya, ayat 20, 21, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, 1, 2, 3, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imammu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, kita melihat seluruh kondisi dunia akan terjadi, kita bangunlah dirimu sendiri, bukan ngajar kita egois, enggak loh. Tapi ini mengajar kita supaya kita ini kuat dulu. Karena suara saya kan kenceng. Kemarin saya khotbah di suatu gereja, tiba-tiba ada bayi nangis. Waduh, semoga tidak step. Karena suara saya kan besar, keras. Bangunlah dirimu di atas dasar imammu yang paling suci, yaitu Yesus Kristus dan pengajarannya. Saudara-saudara, pesan pertama, kita bereaksi mensikapi kondisi dunia yang
di akhir zaman itu orang bijak itu akan membangun dirinya sendiri. Kalau engkau dan saya punya dasar nggak bagus, goyang semua itu. Goyang. Maaf ya kalau saya ngomong ini nggak nyinggung siapa-siapa ya. Saya kenal cuma beberapa orang ini, tapi saya jamin beberapa orang ini nggak pernah nyinggung masalah ini ya. Boleh nggak di gereja itu saling utang duit? Baca di Alkitab, cari di Amsal. Pak, bisnis saya simpan pinjam, ya itu urusan bisnis ya. Tapi di gereja beda. Oke? Hati-hati. Pak, saya menjamin Pak orang ini dengan sertifikat rumah saya. Boleh enggak? Menurut saya enggak boleh. Di Amsal ada. Nggak setuju sama saya enggak apa-apa. Tunggu saya di rumah saya sana. Ketemu kita ngopi bareng. Tak tunjukin nanti. Oke, kopinya saya yang bayar cuma 5.000. Ya. Betul ya? Tempe 10.000, tak bayarin enggak apa-apa, saya kuat. Aku pendeta, saya sanggup bayari tempe tahu lah. Oke. Jelas ya? Jadi kadang-kadang kita pikir, enggak Pak, secara manusia kan kita harus tolong-menolong. Hati-hati. Kamu nolong, manja, ngerusak, itu beda tipis. Nah, kita bisa ngomong seperti ini kalau kita tahu bahwa kita punya dasar iman yang kuat. Bapak Ibu percaya nggak bahwa Yesus itu Maha Kuasa? Tadi Ibu berapa kali ngomong? Betul ya? Oke. Pernah nggak baca Alkitab para Yesus jalan menuju ke Golgota, mikul salib. Kemudian Yesus punya salib dipikul sama Simon Kirene. Dibantu ya? Halo? Buka sih. Matius 27 ayat 32 kalau salah atau 23. Sorry, saya lupa. Matius 27 ayat 32 atau 23, sorry. Coba dibantu saya. Saya kadang-kadang mulai tambah tua tambah lupaan saya. Hah? 32 kan betul berarti. Matius 27 ayat 32. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Bapak Ibu, saya mau tanya, Tuhan kita Maha Kuasa enggak? Yes. Ada yang luar biasa. Yesus pada saat menuju Golgota, dia enggak kuat mikul salib, sehingga Simon Kirene yang mikul. Benar enggak? Tipis loh ini. Saya menangis dengar ayat itu, khotbah itu. Saya lihat, ternyata bukan kenalan saya. Ini pendeta yang terkenal katanya di negara atau di provinsi mana lah. Saya tahu teman lain ngomong saya. Saya sedih, saya nangis. Kalau dia ngomong seperti ini, orang gak mikir panjang, yes! Dan cilakanya deket saya. Amin, amin, enggak sekali bolak-balik. Terus saya nangis loh saya itu pulang. Nanya istri saya. Bapak Ibu, mungkin buat kita yang iya ya benar ya. Kemudian dia ngomong gini. Nanti biarlah Bapak Ibu, engkau ikut Yesus. Yesus berkata apa? Ikut aku menyangkal diri, pikul salib. Kalau engkau gak kuat pikul salib, Tuhan pasti kirim Simon Kirene buat kamu. Wih, kayaknya Alkitabiah ya. Kayaknya. Benar atau salah? Ya tak kandani, kalau enggak bener, amin. Senang gak dikirimi Simon Kirene? Kacau. Buat orang lain, Pak Effendi marah itu lebay. Tapi buat saya, karena saya ngerti pengajaran yang benar, ini pelecehan. Dan ini menyesatkan. Kalau perlu dikasih kalung, dikasih batu, kirim ke sanur, tak cemplung ke laut. Kalau Yesus mikul salib aja gak sanggup, bagaimana mikul doa kita? Salib kayu masa kalah sama Arnold Schwarzenegger. Kayaknya ayatnya benar ya, dipaksa. Yang maksa siapa? Bukan Yesus. Ini loh kadang-kadang
pengajarannya. Kenapa saya bisa tahu langsung bahwa ayat itu waktu? Karena saya yakin Tuhan saya maha kuasa. Betul enggak? Jadi Bapak Ibu kalau menghadapi ayat-ayat yang sulit, Bapak Ibu harus tahu dulu punya dasar pengajaran yang benar. Ini pasti ada yang salah. Oh Tuhanku maha kuasa kok. Nangkap? Mikul salibnya gak iso. Kalah sama juara dunia angkat berat. Dan satu lagi, dari segi akademis pasti salah. Karena kita pikul salib, itu salib ikut Yesus sangkal diri, pikul salib kita itu dari kayu atau bukan? Bukan, itu kata kiasan. Ini salib beneran. Lah itu kayak ngono kayak beda no. Mateng kon. Ya moga-moga di sini nggak ada ya. Kalau ada berubah ya. Jangan bilang Pak Effendi sok pinter, enggak. Saya nggak pinter, saya goblok. Bener saya ngomong. Cuma kita berdiri di pengajaran. Saya juga sekolah. 9 tahun saya sekolah. Sekolah resmi ya. Bukan sekolah terus lulus gitu dalam 1 tahun jadi dokter, itu enggak. Saya sekolah itu 5 tahun untuk ngambil S3 itu. Dan saya masih merasa bodoh. Karena banyak hal saya nggak tahu. Bapak Ibu tahu dokter spesialis mata, tahu? Apakah dia bisa ngurusi bisul? Nggak bisa walaupun dia profesor. Ngerti maksud saya? Dokter spesialis tulang, apakah dia bisa ngurusi kosmetik? Siapa ibu-ibu mau perbaiki wajahnya ke dokter tulang kecuali memang pesok atau mari tabrakan? Kan enggak toh. Artinya setiap orang itu punya spesialisasi masih. Tetapi secara umum kita harus kuat. Saya kena ayat gitu itu langsung set. Nah, satu lagi saya bikin kalian goyah. Mau dengar nggak? Oke. Sering nggak kalau ada yang khotbah di sini, jujur saya nggak lihat ya. Saudara-saudara, bicara akhir zaman. Tuhan memberi engkau 1, 2, 5 talenta. Engkau dikasih Tuhan kepercayaan, pakai talenta. Talenta itu bukan talenta, talents. Itu mata uang. Baca tuh seketik. Oke? Yes ya Bu ya. Yes kok udah dibocor Bu. Keliru awas Bu. Ya enggak apa-apa. Nah, satu. Kedua, ini bukan bicara untuk kita. Oke, Dik, tampilkan Dik. Efesus 2 ayat 8-9. Ini dulu tak kasih dasarnya dulu. Ini kebetulan gembala kalian nggak ada ya. Iya, jadi saya sakarep pun tek itu ya. Enggak bercanda, Pak Peter udah bilang sorry ya Pak, saya nggak bisa nemenin. 8 dulu Dik. Ini ayat sangat terkenal ya. Betul ya? Sama-sama kita baca yuk biar ingat lagi. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu ini bicara keselamatan, setuju enggak? Dipertegas lagi dengan ayat 9, silakan Dik. Itu bukan hasil, jelas? Oke, jangan ada orang menggagalkan diri, stop. Bapak Ibu setuju enggak sama saya bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia? Setuju enggak? Setuju? Buka usaha kita. Setuju? Jelas ya? Bagaimana kalau saya khotbah? Bapak Ibu, 1, 2, 5 talenta itu Tuhan berikan buat kita. Kalau engkau tidak gunakan, jangan seperti yang 1 talenta. Betul? Oke. Goyang lu. Coba buka Matius 25 ayat 30. Ini yang khotbah banyak pendeta-pendeta kayak gitu. 1, 2, 3. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah terdapat ratap dan hamba yang tidak berguna itu 1 talenta ya. Wih, Pak Peter panjang umur nih. Saya nggak bisa memperpanjang nih jadi. Bercanda Pak Peter ya. Mau izin Pak Peter. Campaklah hamba yang tidak berguna itu 1 talenta kan? Setuju enggak? Udah gitu kita ulangi loh dari awal. Dicampakkan dari dalam tempat yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan serta gigi. Ini bicara apa? Neraka atau bukan? Setuju enggak?
Kalau nggak setuju pulang baca Lukas 13, nanti bandingkan di sana. Jelas itu sangat. Oke. Ayat sebelumnya, ayat berapa ya? 20 atau 21? 20 atau 21 coba lihat. Hamba yang 2 sama 5 talenta masuk kemana? Lanjut. 20. Hamba yang... Oke lanjut. Ini. 1, 2, 3. Maka tuannya itu berkata kepadanya, baiklah perbuatanmu sekali. Ini, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan. Ini masuk ke dalam kerajaan. Berarti kita masuk ke kerajaan Allah itu karena kita melakukan talenta kita katanya gitu. Betul nggak? Ayat 30 kalau engkau nggak melakukan, masuk neraka. Berarti keselamatan tergantung siapa? Tergantung engkau dan saya gunakan talenta atau enggak, kan gitu kan? Kalian setuju enggak? Tak ulangi dari awal loh. Adiknya ngupload ya. Apa adik? Ikut kelas saya nanti. Oke? Jadi ayat ini tidak berbicara keselamatan untuk kita. Kapan itu peristiwa ini? Yang khotbah lupa. Coba buka Matius 25 ayat 1. Lah, itu kasih kuncinya. Saya ini pelan-pelan memori saya mulai balik. Dulu tuh lalian, sekarang tambah benar titik lah. Pada waktu itu hal kerajaan. Pada waktu itu apa? Tadi ayat 24 bicara kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi pada waktu bicara kedatangan Yesus kedua kali, itu akan berlaku hukum itu. Hukum apa? Orang-orang di masa tribulasi, masa kesusahan, itu berlaku hukum itu. 10 gadis ini yang 5. Kalau gitu, engkau nggak siap, nggak masuk surga loh. Berarti keselamatan tergantung siapa? Iya, itu dia. Itulah yang bikin kita goyah. Kita bukan jadi orang Kristen yang manja ataupun yang sakarap udeli dewi pakai Surabaya, tahu ya. Mentang-mentang keselamatan itu diberikan secara gratis, tapi ingat itu bukan murahan, itu kasih karunia. Kemudian kita hidup karepe dewi. Ndak iso. Dan kita hidup karepe dewi berarti kamu itu bukan orang yang sudah diselamatkan. Kamu masih gak karu-karuan. Nah, dibalik kalimatnya. Bukan aku pasti selamat. Oh, karepku dewi. Ndak iso. Ndak bisa karena bahasa Indonesia yang benar, yang baik. Engkau tidak bisa. Karena engkau mempermainkan keselamatan. Engkau mempermainkan kasih karunia. Seperti tadi itu Yudas itu. Cuma masalahnya engkau dan saya bisa enggak berubah. Orang yang berbuat salah juga bisa bertobat. Betul enggak? Orang yang kelihatannya percaya bisa ternyata juga balelo. Tahu balelo? Miring juga. Jadi Bapak Ibu, keselamatan itu pasti. Karena yang menjamin Tuhan. Untuk orang-orang pilihannya. Tapi tugas kita adalah memastikan kau dan saya adalah orang pilihan. Oke? Itu. Jadi soal masuk surga, enggak masuk surga itu bukan urusan kita. Bapak Ibu naik pesawat, masa ngurusi? Pesawatnya bautnya kendor enggak? Afurnya sudah diisi enggak? Enggak ngurus itu. Yang penting kau punya tiket, boarding pass, KTP bawa atau paspor, berangkat. Itu urusan kamu. Urusan pesawat itu bukan urusan kamu. Betul enggak? Lah. Walaupun mungkin kerajaan Allah enggak seperti itu, tapi sebenarnya gambaran buat kita mempermudah. Jadi Bapak Ibu, kembali ke PowerPoint. Kita harus punya dasar yang bangunlah diri kita sendiri. Kita kuat dulu. Saya ketemu banyak orang, sedikit-sedikit mau nginjili orang. Saya bilang, kamu tuh loh, maaf ya, masih goyang gini aja nginjili orang. Orang tanya kamu bingung kan? Loh ya toh, Pak keselamatan itu pasti enggak? Lah ya itu. Lah, katanya bisa murtad Ibrani itu. Lah, coba jelas dong. Orang ngerti. Lah. Efesus berkata, keselamatan itu bukan buat perbuatanmu, kasih karunia. Tetapi Bapak tadi khotbah, Matius 25, kalau nggak gunakan 1 talenta, nggak masuk surga. Loh, yang bener apa Pak? Bingung dewe kan? Lah, jangan bingung ya, belajar ya. Oke.
bangunlah diri sendiri ya. Jadi mulai sekarang dengar khotbah ini, Bapak Ibu boleh membangun diri sendiri ya. Sekarang itu banyak orang pinter-pinter, saya nggak sebut, ya nanti pikirnya promosi. Tapi saya pun belajar dari mereka. Dulu yang mungkin junior saya, sekarang pinter-pinter, saya belajar dari mereka. Saya ini 3 tahun hampir nggak baca Alkitab. Iling-iling tok, denger tok. Mata saya nggak kuat untuk lihat. Sakit. Jadi saya kalau nyiapkan khotbah itu sakit sekali, setengah mati, lihat blur gitu. Ininya susah lah. Jadi saya banyak nggak baca. Apa yang saya banyak merenung kembali apa yang pernah saya khotbahkan, apa yang saya belajar. Dan saya kesempatan buat saya banyak belajar. Justru istri saya sekarang ini lebih pintar menurut saya daripada saya. Karena dia terus belajar. Dari orang-orang yang pintar. Saya sebut aja Ibu Rita Wahyu itu pintar banget tuh. Oke? Pak Banur Sena, itu orang pintar. Bapak Yakob Trihandoko, orang pintar-pintar itu. Nah, belum lagi yang di Australia, Pak Daniel Joko, pintar-pintar itu. Dan saya berani bilang bahwa mereka itu oke. Jangan dengar yang suka khotbah yang Tuhan pasti memberi yang kau minta. Wes. Kamu seneng. Yang sakit pasti sembuh. Siapa bilang? Siapa bilang yang sakit pasti sembuh? Loh serius, pengajaran kita harus benar. Jangan PHP orang. Bapak datang ke orang, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Gak sembuh. PHP enggak? Tuhan pasti menyembuhkan. Gak sembuh, malah mati. Ini orangnya jadi orang Kristen enggak kira-kira? Enggak, tapi kita doanya harus benar. Tuhan mampu menyembuhkan. Setuju enggak? Tapi apakah kehendaknya dia sembuh? Saya ketemu orang di gereja, di pinggir pantai jalan itu, ketemu saya. Pasti Pak Peter juga kenal. Ketemu saya, wih rohani banget. Pak Wendy, saya dengar Bapak sakit ya? Iya. Dalam nama Tuhan Yesus, mata Bapak pasti sembuh. Senang ya digituin ya? Oh saya enggak, Pak. Bapak jangan ngelawan Tuhan Yesus, Pak. Ngelangkai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus belum tentu menyembuhkan saya. Mungkin dengan mata saya enggak lihat satu itu, malah buat saya lebih bertumbuh iman saya. Lebih enggak sombong, lebih bergantung sama Tuhan, lebih rendah hati, lebih enggak berani, lebih. Bisa enggak? Lebih banyak merenung, lebih banyak istirahat. Kalau enggak mungkin saya stroke mati karena kecapean. Bisa enggak? Kita enggak tahu. Dan sampai hari ini mata saya yang kiri masih besok. 2 hari lagi saya berangkat ke Singapura, lepas jahitan lagi. Sembuh enggak? Enggak bisa, belum tentu. Ya kita berharap sembuh. Amin. Salah ucap itu bisa PHP. Bisa bikin orang tidak menjadi percaya. Karena dasarnya kacau kita. Ya Bu ya. Jadi saya kepingin sembuh pasti. Semua kepingin sembuh enggak? Kepingin kaya enggak? Pingin. Saya juga pingin. Cuma apa Tuhan punya mau? Apa dengan kaya kita lebih baik? Oh belum tentu. Oke. Berdoalah dalam Roh Kudus. Bandingkan tadi, hidup tanpa Roh Kudus. Kata berdoalah dalam Roh Kudus ini, di dalam terjemahan yang lebih sederhana dikatakan, berdoalah dalam kuasa Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu, kita ini kalau saya loh ya, saya tahu saya itu lemah. Banyak hal yang saya nggak bisa cerita kadang-kadang dengan kata-kata. Tapi seperti dikatakan, Roh akan membantu kita untuk berdoa. Betul? Tanpa kita ucapkan pun Tuhan sudah tahu. Setuju enggak? Kemudian kenapa kita harus berdoa? Kalau Tuhan sudah, buat apa kita berdoa? Doa itu menurut saya untuk membangun saya. Karena saya tahu pada saat saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya tahu ada Tuhan yang saya harapkan, betul enggak? Bapak Ibu kalau hari ini berdoa, tidak punya pengharapan lagi, Bapak Ibu berdoa enggak? Dengar baik-baik. Kalau Bapak Ibu hari ini berdoa, mau berdoa tapi Bapak Ibu tahu pasti tidak punya harapan lagi. Bapak Ibu mau berdoa enggak? Kalau saya enggak, ngapain berdoa? Soal, contoh, kalimat saya hati-hati jebakan ini. Saya sakit keras misalnya. Katanya dokter, nah mungkin saya hidup, mungkin dalam 24 jam saya akan mati mungkin. Enggak punya harapan kan? Tapi saya percaya Tuhan pasti memberi saya harapan.
Mbok saya matinya 24 jam, maka mungkin 12 jam, tapi Tuhan mati itu bukan sesuatu yang kita takutkan. Tapi di dalam kematian saya itu apa yang terjadi? Nangkap maksud saya? Keluarga saya tetap dipelihara, istri saya tetap dipelihara, pelayanan saya ada yang luruskan, ngerti maksud saya ya? Bukan masalah mati hidupnya. Kadang-kadang kita cuma berdoa bicara, aku minta Tuhan, tidak punya harapan lagi. Oh, sudah dokter bilang, ini lapasnya tinggal. Bukan kita minta hidup. Minta boleh, tapi belum tentu. Itu bukan nilainya sampai, Tuhan aku tahu aku ngelewati ini. Tapi Tuhan yang memegang saya. Bapak Ibu saya nggak pernah mati ya. Ya, tapi saya tahu beberapa kejadian yang saya dampingi. Saya dulu di Surabaya dikatakan pendeta yang suka bukan bawa orang mati ya, enggak. Suka dampingi orang untuk menghadap Tuhan. Banyak orang yang ada yang bahasanya nggak bagus, pendeta pencabut nyawa itu nggak cocok saya. Nggak cocok. Yang nyabut nyawa bukan saya. Saya dampingi. Saya selalu bertanya, AI, susu, om, tante, kita nggak tahu kita ngelewati mana. Tapi satu yang kita tahu, apapun yang terjadi di depan kita, ngomong, Ju Yesus pancuwo. Yesus tolong saya. Yesus pegang tangan saya. Nggak tahu depan itu gelap atau di balik itu ada apa, nggak tahu. Pokoknya kamu ngomong itu. Dan Bapak Ibu, sampai hari ini, yang pernah ngelewati itu, sudah berangkat, mereka pergi dengan tenang. Bukan satu loh, belasan. Oke? Itu bukan jimat, bukan mantra. Cuma kita yakin, kita berdoa di dalam kuasa. Next. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang. Saudara-saudara, tadi katakan dari luar, kita diingatkan walaupun dasarmu kuat, walaupun kau berdoa, kamu perlu pelihara dirimu. Dan dalam kasih Allah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan dunia. Memampukan kita. Bapak Ibu kita nggak mampu. Saya tadi pagi berdoa, kemarin tadi malam berdoa, saya tahu saya nggak mampu banyak hal. Serius saya ngomong. Saya minta Tuhan tolong saya. Saya untuk khotbah lagi hari ini, tadi doa terus saya, Tuhan tolong saya. Saya udah lama nggak khotbah. Takut pikiran saya itu kemana-mana. Cuma saya ingin beritahu Bapak Ibu, peliharalah diri kita di dalam kasihnya Allah. Karena itu yang memampukan kita. Artinya kita diajari apa? Hidup kita tetap berpegang pada Allah, bersandar pada Dia. Jaga itu. Yang namanya dipelihara itu artinya apa? Engkau harus ada makanan. Setuju enggak? Kasih minum, betul enggak? Nah, engkau harus jaga kesehatan. Ini bicara apa? Misalnya iman kita. Baca firman. Baca firman aja kadang-kadang nggak ngerti. Betul nggak? Ngerti pun kadang-kadang nggak bisa ngelakoni. Apalagi nggak pernah baca. Apanya mau dipelihara? Oke. Kita menantikan, menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang belum terjadi. Dalam istilah ini saya share sedikit, ada istilah already but not yet. Bisa ya Pak ya? Already itu berarti sudah ya, tapi belum. Itu pimplang ini. Enggak. Kita harus ingat Tuhan memberi kita hidup yang kekal. Itu sudah pasti, sudah siap. Cuma kita belum sampai sana. Tuhan tidak terikat waktu, setuju enggak? Gitu loh. Jadi sudah ada, kita tunggu nanti waktunya. Jadi saudara-saudara, yang kedua ini kita diajari apa? Persiapkan diri kita baik-baik. Ya, bangunlah diri kita. Oke? Pak, hidup untuk kita aja? Belum, next, lanjut cek. Yang tiga, berbelas kasihan kepada orang lain. Kita hidup ini bukan ada serangan dari luar, kita harus membangun diri kita kuat, kita harus jadi berkat. Setuju enggak? Ini loh poinnya. Berbelas kasihan kepada orang lain. Kepada yang ragu-ragu, ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang, tunjukkanlah bukan show off atau pamer, enggak. Lakukan, buktikan itu, kata itu dipakai. Saudara mungkin di antara kita berpikir, Pak saya ini gampang kok Pak, mengasihi. Ya saya percaya Bapak Ibu sangat mengasihi saudara seiman, saya percaya.
Kalau enggak ya bisa diperbaiki. Tetapi dalam konteks ini bicara kepada mereka yang, kalau ragu-ragu itu apa? Kalau saya loh ya, lebih kepada orang yang mungkin sudah kenal Kristus. Oke? Tapi masih belum yakin. Nah, Bapak Ibu kalau tadi saya katakan bangunlah dirimu di atas dasar pengajaran yang benar. Kalau engkau sendiri masih gini-gini, piye carane? Yang 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari, oke Bapak Ibu jangan ayat ini diambil terus kelihatan orang jual sate dirampas, itu enggak loh ya. Ini simbolik ya, merampas mereka dari api. Ini bicara apa? Mereka yang kelihatannya bakal masuk ke dalam. Kata merampas di sini itu selamatkanlah mereka dengan jalan merampas, bukan dengan cara kekerasan. Kadang-kadang orang nginjili orang atau menolong orang itu dengan ancaman. Saya enggak cocok. Ya. Mengingatkan boleh, mengancam jangan. Kalau ini merampas di sini itu bukan kepada tindakannya dia untuk kekerasan, tetapi bicara apa? Speednya, kecepatannya. Nangkep? Pernah dirampas di sini? Dijambret? Siapa pernah dijambret? Oh tak pikir Bapak ini tadi tangannya gini. Jambret itu enggak mungkin bilang, Papa permisi ya, saya mau ambil. Atau pelan-pelan, pasti wus. Betul enggak? Ah itu. Kenapa? Bahaya. Ini merampas dari api. Jadi Bapak Ibu dari poin ini kita belajar. Kita harus tunjukkan kepada yang ragu-ragu. Itu yang pertama. Yang kedua, next. Kepada yang lain juga. 1, 2, 3. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan. Setuju enggak? Yang tadi sebelumnya belas kasihan juga kan? Ini juga belas kasihan. Yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Kenapa bicara ketakutan? Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan. Oh ternyata ayat 23 ini lebih tunjukkan kepada orang yang masih hidup di dalam dosa. Mereka bahkan mungkin tidak kenal Kristus. Tetapi diingatkan buat kita. Tunjukkanlah belas kasihan disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Bukan takut orangnya. Takut di sini menurut saya lebih kepada hati-hati, jangan sampai kamu yang terpengaruh atau terseret. Justru itu dikatakan poin kedua, bangunlah dirimu sendiri dulu. Nangkap sampai sini? Nah, dan bencilah. Tadi di sini kata belas kasihan, di sini kata benci. Berlawanan enggak? Berlawanan, tetapi di sini orang ini pakai beda enggak? Bukan bajunya, tapi ini kata kiasan. Pakaian itu apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi mereka perbuat, kebiasaan-kebiasaan mereka. Itu bencilah, bukan kepada orangnya, tapi kepada perbuatannya. Gitu loh caranya belajar ya. Jika ini ayatnya lagunya kok lucu, kayak seperti lagunya benci tapi rindu kan gini. Enggak, ini belas kasihan pada orangnya, tapi kita bencilah pada pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jelas toh. Lah itu loh caranya belajar. Ya. Amin. Iya Pak Peter udah gini berarti saya harus turun. Next. Katanya orang-orang saya sama Pak Peter 11-12 ya. Iya mirip. Tapi rasanya ganteng dia. Oke. Kita ulangi sedikit. Perikop Yudas ini mengajar kita untuk bertindak bijaksana menjelang akhir zaman. Yang pertama kita lakukan apa? Berhati, menjelang, putih sudah ada tadi ya. Kalau kurang dengar rekamannya lagi ya. Kedua kita harus bertumbuh dalam kebenaran. Jangan katanya baca. Tadi kan baca, kalau Bapak Ibu baca, saya bilang, oh Yesus gak kuat mikul salib. Membantah saya gak berani kan? Tak tunjuk ayatnya, mana Yesus yang gak kuat mikul salib? Yang maksa mikul salib bukan Yesus kok, betul gak? Lah itu kan fitnah itu. Nah, yang ketiga, berbelas kasihan kepada orang lain. Bukan berarti kita tidak berbelas kasihan sama saudara kita seiman loh ya, enggak. Tetapi konteks ini kita sudah keluar. Nama orang dewasa itu kalau mengasihi orang sekitar sini gampang, satu gereja, satu iman. Kalau tidak mengasihi ya kebangetan kan. Lebih gampang, tapi kepada orang lain yang ragu-ragu, kepada orang lain yang berbuat dosa, kiranya Tuhan memberkati kita. Ya, makasih. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman.
Apa yang menjadi kekurangan hamba-Mu, Tuhan sempurnakan di dalam hikmat kepada teman-teman di sini. Dan kami juga terus belajar, beri kami kesempatan Tuhan, untuk hidup kami semakin hari semakin bertindak bijak di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa juga untuk gereja ini. Sungguh kasih karunia mereka boleh mencapai usia 19 tahun dan kami percaya ada tugas ke depan, ada tanggung jawab lebih besar lagi ke depan. Dan biarlah berkat Tuhan melimpah buat mereka semua. Istimewa untuk Pak Peter dan Ibu juga tim bersama dengan mereka dan rencana-rencana mereka untuk pelayanan ke depan, Tuhan memberkati dibuat baik dan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, God bless. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagimu. Kiranya Tuhan berkenan, haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, haleluya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya berlimpah, berkat-Nya berlimpah seumur hidupku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya berlimpah, berkat-Nya berlimpah seumur hidupku. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan
dengan wajahnya memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu berlimpah atas kehidupan kami seluruh jemaat Tuhan. Dimanapun kami pergi berada, kami bekerja, kami melangkah, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tak pernah kami ditinggalkannya sendiri. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bagulmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan Engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa berkat yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa surgawi. Kebaikan, kemurahan, dan anugerah daripada Tuhan Yesus di dalam pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkata.